itu PKH? Pengen tahu? Ikuti kami Di Kerumunan Yuk! Salam kenal bersama saya Kak Heni Diana dari Pendamping Sosial Pekalongan Selatan. Dan saya Kak Sep dari Pendamping Sosial Pekalongan Timur. Kali ini kita akan kupas tuntas apa itu sih PKH. Dan siapa ya kira-kira bintang tamunya? Nah, Kali ini ada Mas Taufik, Koordinator PKH Kota Pekalongan. Kita panggil yuk, Mas Taufik. Kenalkan kakak Sep kakak Heni. Nama saya Taufik Hidayat. Saged diceluk Mas Taufik, Pak Taufik dan sebagainya. Saya di sini selaku koordinator PKH Kota Pekalongan. Makasih undangannya kakak Heni sama kakak Sep. Ada apa ini? Ada apa? Kita pasti pengen tahu banyak ya. tentang apa itu PKH, terus bagaimana caranya, terus apa saja sih PKH itu? Oke. Perkenalan dulu ya. PKH itu awal mulanya itu adalah program bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada pemerintah daerah setempat, terutama khususnya kepada warganya yang kekurangan, yang berasal dari keluarga miskin dengan syarat memiliki komponen tertentu. Apa itu komponennya, Mas Taufik? Komponen itu semacam syarat untuk menjadi peserta PKH. Ini salah satunya yang bersangkutan harus memiliki komponen dari kategori pendidikan. Itu seperti anak usia SD, SMP, SMA, bahkan setaranya seperti kejar paket ataupun pondok pesantren. Kemudian harus punya kategori dari kesehatan. Ibu hamil, kemudian anak usia prasekolah, anak balita, dan sebagainya. Dan yang terakhir dari kategori komponen kesejahteraan sosial, yaitu ada lansia, lanjut usia, ataupun disabilitas yang dijaga, dirawat oleh kakak si penerima PKH tersebut. Terus bagaimana cara menerimanya itu, Pak? Untuk PKH sendiri sistemnya pakai uang yang ditransfer langsung dari Kementerian Sosial kepada penerima PKH itu lewat, kalau di Kota Pekalongan sendiri ada 2 bank, yaitu lewat ATM Bank BNI dan ATM Bank BRI. Jadi nanti si peserta PKH itu ambil uangnya di ATM tersebut ataupun di ATM yang bisa diambil yang ngeling ya, ATM bersama. Kapan PKH itu ada di Kota Pekalongan? PKH ada di Kota Pekalongan itu sejak dulu kala. Dulu banget zaman kapan ya Mas Taufik ya? Dulunya itu zaman 2012, tahun 2012 tepatnya di bulan September. Itu masih komponennya masih sedikit karena ini kan sampai 2022 ini komponen mengalami perubahan terus. Di 2022 kita penerimanya juga masih ribuan aja. Sedangkan di 2022 itu udah mencapai 11.000 sekian. Wow. Dari berapa masih ingat nggak Mas Taufik waktu itu 2012? 1.500 berapa kalau nggak salah. Pertambahannya cukup banyak ya. Kalau perkembangan PKH sendiri di Kota Pekalongan seperti apa Mas Taufik? Termasuk yang katanya sudah lulus dan lain-lain, bisa dijelaskan? Iya, PKH sendiri sebenarnya nggak abadi ya.
Abadi dalam arti yang menerima PKH itu bakal kesannya itu kalau bahasa Jawa bakal nompo terus sak lawase, enggak. Ada semacam graduasi. Graduasi ki graduate kelulusan baik itu secara kondisi ekonomi mampu sejahtera mandiri ataupun graduasi karena memang udah habis komponennya graduasi alamiah. Alhamdulillah Kota Pekalongan di akhir di akhir tahun 2020 kalau nggak salah itu menjadi peringkat kedua dengan rasio graduasi terbanyak se-Jawa Tengah. Kita motivasi kepada penerima PKH bahwa PKH itu bukan salah satu, maksudnya bukan satu-satunya jalan rezeki yang bisa membantu ibu. Tetap kita tanamkan kesadaran ibu-ibu bahwa jalan rezeki itu banyak jalannya, nggak hanya di PKH aja. Kemudian yang non komponen juga otomatis secara sadar, oh berarti saya udah nggak punya komponen sendiri. Akhirnya secara sadar saya siap untuk nggak menerima PKH lagi. Kira-kira bagi penerima itu ada kewajiban dan haknya nggak? Oh ada. Haknya tentu saja menerima cuan. Cuan itu uang. Itu masing-masing sendiri ya. Komponen SD berapa, SMP berapa, SMA berapa. Nanti bisa dicek di IG-nya PKH Kota Pekalongan, @PKH Kota Pekalongan, IG-nya Keluarga Harapan, @Keluarga Harapan, ataupun IG-nya Kemensos, @Kemensos RI. Tadi haknya dapat cuan ataupun dapat uang 3 bulan sekali. Kita hitungannya per tahap. Jadi 1 tahun 4 kali Pak. 1 tahun 4 kali, benar. Anda pintar ya. Terus tentu saja kewajibannya ya dia harus komit dengan aturan-aturan yang ada di PKH. Contoh, yang punya anak sekolah, ya anak sekolahnya itu nggak boleh bolosan. Minimal 85% lah tingkat kehadirannya di satuan layanan pendidikannya. 85% tuh ya 5 hari nggak masuk sekolah lah dalam sebulan. Kurang lebih. Kemudian kalau yang punya ibu hamil ya diperiksakan komitmennya itu ya cuma memeriksakan kondisi kehamilannya, memenuhi gizi si calon bayi, kemudian dikasih zat besi dan sebagainya. Kemudian yang balita juga ya dituruti gizinya. Jangan nerima PKH tapi buat beli rokok bapaknya, tapi tolong untuk beli susu anaknya, beli khusus bantuan. Jadi itu. Kemudian komitmen yang lain selain tadi itu, komitmen yang lain tentu saja wajib ikut perkumpulan kelompok yang diadakan oleh pendamping sosial. Seru juga ya. Kewajibannya banyak banget, haknya juga masih sesuai ya. Berarti yang dapat PKH nih ibu-ibu ya, jangan sampai anaknya bolos. Oh ya kan. Iya, jangan sampai. Yang punya balita juga harus rajin. Iya. Ya, uangnya cuannya jangan buat beli rokok sama beli apa ya? Daster ya. Beli daster. Harus dibelikan oleh susu ya, susu, vitamin dan kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan sekolah terutama perlengkapan dari mulai sepatu, tas, seragam, semuanya. Karena pada dasarnya bantuan PKH itu meringankan ya. Iya. Meringankan. Jangka pendeknya mungkin membantu ibu-ibu penerima PKH. Oh iya, PKH itu yang menerima ibu-ibu ya. Membantu penerima PKH
dalam memenuhi kebutuhan pokoknya yang sehari-hari. Contoh seperti kebutuhan sekolah anaknya, kebutuhan gizi balitanya, kebutuhan sehari-harinya dan sebagainya. Sedangkan jangka panjangnya itu salah satunya dengan diberikannya secara rutin gizi yang baik, sekolah yang baik dan sebagainya, harapannya ke depan roda ekonomi ibu si penerima PKH dapat berputar. Nah, dengan mungkin anaknya yang menjadi sukses, kemudian anaknya yang gizinya sehat dan sebagainya, kan ada istilah kan mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bener apa enggak itu? Iya. Tapi ngomong-ngomong ke kumpulan wajib 1 bulan tuh ngapain aja sih Mas Isinya kira-kira? apa aja itu, Mas? Oh, itu asik itu. Nah, namanya itu bisa juga dengan istilah, mungkin di daerah lain ada istilahnya sekolah PKH. Nah, jadi ibu-ibu walaupun sudah, mohon maaf ya, rada usia dewasa, cenderung tua, itu ibu-ibu tetap wajib sekolah. Karena apa? Utlubul ilmi ilal mahdi ilal hadi. Carilah ilmu memang dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah, di kumpulan kelompok, ibu-ibu itu diajarkan banyak modul-modul namanya FDS. Nah, bahasa kerennya Family Development Session ataupun P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Di situ diajarkan bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara gizi dan kesehatan, kemudian disabilitas, lansia dan banyak macamnya. Sehingga diharapkan dengan diajarkannya FDS tersebut, mindset ibu-ibu yang notabene SDM-nya itu berlatar belakang dari pendidikan rendah, setidaknya bisa tahu, contoh dengan diajarkan menjadi orang tua yang lebih baik, ibu-ibu jadi tahu tidak boleh bertengkar di depan anak-anaknya dan sebagainya. Diharapkan mindset ibu-ibu itu juga berubah, sehingga kedepannya diharapkan banyak peserta PK yang keluar pun pola pikirnya udah pola pikir manusia yang maju. Luar biasa ya. Ternyata pertemuan kelompok itu banyak sekali manfaatnya. Subhanallah. Selain itu juga memberikan wawasan. Kadang sebenarnya ibu sudah tahu ya, Kak Sabri ya. Cuman mungkin untuk mengaplikasikannya dengan suami, dengan anak-anak itu butuh kebiasaan. Iya. Kulino. Sesuai dengan namanya ya, PKH keluarga harapan. Iya. Harapannya bisa lebih baik ya ke depannya, lebih sejahtera, tidak hanya Amin, secara amin. ekonomi ya, secara semua semuanya, secara akhlaknya juga harus seperti itu ya. Pokoknya banyak banget. Terus untuk bagaimana caranya ingin banget mendapatkan bantuan PKH? Biasanya lewat apa, atau PRT atau bagaimana ya? Iya. Kalau yang dulu ya, dulu pertama kali, ya tentu saja semuanya memang berasal dari usulan daerah masing-masing. Kalau dulu kita ajukan lewat proposal dengan dimintakan tanda tangan wali kota setempat, wali kota kita saat itu dengan pengajuan proposal. Sedangkan sekarang karena dengan adanya sistem layanan rujukan terpadu yang ada di Dinas Sosial, sehingga bisa lebih memudahkan bagi yang ingin mengajukan untuk menjadi calon penerima PKH, bisa mengajukan ke SLRT Dinsos P2KB Kota Pekalongan. Alamatnya ada di Jalan Sriwijaya nomor 40. Syaratnya
membawa fotokopi KK, KTP, pengantar dari kelurahan sama pernyataan dari keluarga kurang mampu bermaterai. Nah, untuk setelah diajukan, nanti kan diajukan tiap berapa bulan sekali, itu nanti yang punya wewenang menentukan mana-mana aja hasil pengajuan itu yang menjadi peserta PKH itu wewenang ranahnya dari Kementerian Sosial, bukan dari daerah setempat. Jadi memang ada prosesnya ya. Betul. Karena mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya ya, dan antri juga untuk daftar PKH ini. Gitu. Terus kira-kira nih tadi kalau spesifik siapa yang mendapatkan PKH, kembali lagi ya Mas ya, itu keluarga-keluarga yang memang prasejahtera ya. Iya. Khususnya memang yang sudah terdaftar di DTKS namanya. Nah itu bisa dijelaskan lebih detail nggak Mas Taufik terkait dengan data-data yang DTKS itu sebenarnya data yang ada di Pusat Data Informasi Kemensos, data terpadu kesejahteraan sosial, di mana di dalamnya itu terdapat desil-desil tingkatan terendah nanti yang mau diambil berdasarkan ranking, mau dia desil 1, 2, 3, 4, itu dari desil 1 misalkan keluarga kurang sejahtera, sangat miskin, sangat fakir misalkan, sampai desil 4 yang udah sejahtera, mendekat sejahtera, ataupun sudah mentas dari kategori miskin. Itu biasanya Kementerian Sosial ambil untuk PKH itu desil terendah sampai desil ke medium lah sekarang. Kalau yang sejahtera tentu saja udah enggak. Kalau yang bersangkutan misalkan ngajukan diri untuk menjadi peserta PKH, ternyata dicek habis disurvei asetnya sapi, asetnya ini, tentu saja hasil surveian tersebut akan menentukan desil dari tingkat calon pengusul untuk menjadi penerima PKH tersebut. Seleksinya sangat ketat ya. Dan semua yang menentukan adalah dari Kementerian Sosial. Oke. Terima kasih Mas Taufik yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya di acara kami ya. Iya, di Gerungan Yuk. Gerungan Yuk. Jangan lupa. Bagus nih acara. Bagus, insya Allah nanti banyak manfaatnya. Selain itu juga banyak memberikan informasi yang di luar sana itu simpang siur ya. Simpang siur, insya Allah di sini ya, nanti ikuti aja ya. Terus channel kami di mana? Di Gerungan Yuk. Ya. Terima kasih untuk Mas Taufik. Ya. Semoga lain kali nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya sama Mas Taufik. Oke, sama-sama. Sampai jumpa semua. Ya, hari ini tadi kita ngobrol sama Mas Taufik ya. Semoga apa yang disampaikan sama Mas Taufik bisa bermanfaat ya, tentunya bisa menjawab untuk meminimalisir pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi PR besar ya di masyarakat yang tahu, dan semoga bermanfaat. Kemudian tadi kita sudah tahu apa itu kemudian cara-cara hak dan kewajibannya ya, juga harus ditingkatkan dan dilakukan. Kiranya waktunya sekian ya untuk sesi kali ini. Terus jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan bunyikan loncengnya. Biar nggak ketinggalan kami. Iya. Oke, kami berdua undur diri. Kak Sep Dan saya Kak Heni. Assalamualaikum warahmatullahi